Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sumrah channel Meriah atau yang dididik Ria atau Happy. Kali ini saya akan berbicara terkait konten tentang cashback, yaitu singkatan dari Cash Analysis Shortly Bring a Queen of Knowledge, di mana dalam konten ini fokus membahas tentang politik, hukum, dan HAM. Kali ini akan membahas persoalan yang sedang viral, yaitu tentang Front Pembela Islam atau FPI. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin 6 menteri sudah menandatangani surat keputusan bersama atau SKB tentang pembubaran FPI. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kita terkait dengan pembubaran FPI ini yang disusun maklumat Kapolri. FPI juga telah berubah nama menjadi Front Persatuan Islam. Sebagaimana diketahui juga bahwa beberapa waktu yang lalu Habib Rizik juga sudah menyatakan jika FPI Front Pembela Islam dibubarkan, maka akan tetap menjadi FPI, namun istilahnya berbeda-beda. Prof Mahfud MD sekaligus sebagai Menko Polhukam, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, telah mengeluarkan statement bahwa tidak jadi persoalan terkait dengan bangun organisasi maupun perkumpulan-perkumpulan. Ada beberapa catatan kita terkait dengan pembubaran Front Pembela Islam atau FPI, sekaligus menjadi kritik kita bersama dalam kita sebagai negara yang demokratis dalam negara hukum. Tentu siapapun di negara tercinta ini tidak boleh ada yang main hukum sendiri dan lain sebagainya. Begitupun rakyat maupun pemerintah dan lain sebagainya. Tentu menjadi konsekuensi kita bernegara yang demokratis dan negara hukum itu harus tunduk terhadap dan demokrasi yang kita anut atau yang berlaku di negara kita ini. Yang menjadi menarik yaitu terkait dengan pembubaran FPI itu berawal dari kisruh. Dulu ada Perpu nomor 2 tahun 2017 kemudian terakhir menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, yaitu tentang Ormas. Kemudian kalau kita maju kepada aturan itu, memang kita lihat saat ditandatangani surat keputusan bersama pembubaran FPI itu berawal daripada sebelumnya atau kasus-kasus sebelumnya, seperti yang kemarin pasca terjadinya tragedi penembakan terhadap 6 anggota FPI, yang dalam hal ini Refli Harun dalam statementnya menyatakan bahwa ini tidak hanya sekedar tragedi demokrasi, tetapi ini tragedi kemanusiaan, disebutnya di dalam channel YouTube-nya. Oleh sebab itu perlu kiranya kita semua untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Memang kalau kita melihat di pasal 62 Undang-Undang Ormas itu, Undang-Undang 16 tahun 2017 itu terkait dengan pembubaran organisasi itu, sebetulnya memang betul ada kesalahan prosedur terkait dengan pembubaran FPI ini, yang dimana dalam pasal 62 itu dikatakan bahwa ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, yaitu memulai dengan teguran tertulis, yaitu setelah dilaksanakan kegiatan, yaitu sekali dalam 7 hari kerja. Kemudian jika itu sudah dilakukan, maka prosedur selanjutnya yaitu penghentian kegiatan. Yang terakhir memang yaitu dengan pencabutan SKT atau surat terdaftar, surat terdaftar, yang sebetulnya kalau kita membaca di organisasi kemasyarakatan, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2017 itu tidak mengenal yang istilahnya surat keterangan terdaftar itu atau SKT itu. Nah, itu yang menjadi sorotan publik, menjadi asumsi yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu mestinya menjadi evaluasi bagi kita semua, sehingga ada yang memandang bahwa pembubaran FPI itu oleh 6 menteri itu dikatakan juga sebagai keputusan bersama secara berkeroyokan. Itu disampaikan oleh Prof Suteki, yaitu dosen di Undip, seolah-olah dalam kejadian itu dikatakan bahwa pemerintah
sepertinya tidak memberikan praktik yang baik terhadap kita bernegara. Dikatakan bahwa pemerintah sedang menunjukkan eigenrecht atau perilaku sewenang-wenang terhadap hukum. Kemudian Prof. Suteki juga mengatakan bahwa dengan pembubaran secara berjamaah atau keroyokan oleh menteri terkait itu merupakan menunjukkan pemerintah yang bukan bentuk pembinaan, tetapi itu pembinasaan terhadap ormas yang ada. Justru hemat saya atau kritikan yang demikian dari publik itu memang perlu kiranya untuk direnungkan oleh siapapun, termasuk dalam ini pemerintah, yaitu kementerian terkait, untuk lebih wise, kemudian lebih adil, lebih prosedural ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tentu ya, karena kita berdemokrasi di negara hukum ini tentu juga harus memberikan contoh-contoh yang konkret terhadap masyarakat ya. Kalaupun ada terjadi tindakan, maka perlu ditindak secara hukum yang benar dan lain sebagainya. Kemudian disampaikan maklumat oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu Argo Yuwono ya, menyampaikan poin-poin terkait dengan maklumat Kapolri ya. Izinkan saya juga membacakan terkait dengan poin-poin maklumat Kapolri yang tertuang dalam maklumatnya tersebut. Adapun maklumat Kapolri ya yang ditandatangani pada tanggal 1 ya, tanggal 1 Januari kemarin, ada 4 poin yang menjadi hal penting dalam maklumat Kapolri itu. Izin saya membacakan yang huruf A, yaitu masyarakat tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung memfasilitasi kegiatan atau penggunaan atribut Front Pembela Islam. Kemudian yang B itu masyarakat segera melaporkan kepada aparat bila menemukan ada sesuatu kegiatan simbol Front Pembela Islam maupun atribut serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum. C. Mengedepankan Satpol PP yang didukung oleh TNI Polri dalam memberikan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang dengan adanya spanduk atau banner, atribut atau pamflet dan hal lainnya terkait dengan Front Pembela Islam. Yang D yaitu dan masyarakat tidak mengakses atau mengunggah atau menyebar luaskan konten terkait Front Pembela Islam baik melalui website maupun media sosial. Yaitu 4 poin maklumat Kapolri. Ini juga perlu kita kritisi terkait dengan maklumat Kapolri. Sebetulnya apakah tidak cukup dengan keputusan yang dibuat secara bersama dengan lintas kementerian yang dibacakan kemarin oleh Prof. Mahfud MD dan oleh wakilnya. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Kemudian disusul lagi maklumat Kapolri sehingga banyak kemudian memunculkan reaksi daripada kalangan media maupun pers ya untuk mengkritisi soal maklumat Kapolri. Yang perlu dikritisi misalkan Kadif Humas menyatakan sebetulnya maklumat Kapolri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Di situ ditegaskan bahwa selama tidak ada kegiatan yang mengandung pelanggaran hukum dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja. Sempat dikatakan demikian. Cuman kalau kita melihat dari Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers itu sangat terang dan jelas bahwa kebebasan pers itu dijamin oleh undang-undang, kemudian sebagai hak asasi manusia. Media nggak perlu dikekang sebetulnya untuk memberitakan sesuatu itu, karena itu merupakan bagian daripada hak kebebasan pers ya. Di sisi lain juga dikatakan itu bagian daripada diskresi. Kalau kita melihat ketentuan diskresi, sebetulnya yang paling penting di situ adanya kekosongan hukum. Kemudian ketentuan lain bahwa diskresi itu merupakan kehendak atau keinginan sendiri dari Polri. Tentu inilah yang perlu dikritisi bahwa apa sebetulnya urgensi daripada maklumat tersebut. Kritikan terhadap maklumat itu dipandang sebagai diskresi kepolisian itu setidaknya mengandung kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Misalkan kalau kita melihat undang-undang kepolisian sudah diterangkan di pasal 18, yaitu terkait dengan sebetulnya tidak disebutkan terkait secara eksplisit diskresi kepolisian itu di pasal 18 itu, cuman diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan lain terhadap penyelidikan atau penyidikan dalam satu perkara. Tetapi tindakan lain itu
diberikan catatan-catatan tertentu, misalkan ada sesuatu hal yang sangat mendesak, kemudian ada kekosongan hukum. Begitu juga disampaikan dalam buku Kompolnas ya, di halaman 47 itu dikatakan bahwa diskresi sebetulnya terjadi kekosongan hukum. Dan di pasal 19 juga sangat terang dan jelas dikatakan bahwa tetap harus menghormati norma agama dan aturan perundang-undangan yang lain, sehingga tidak serta-merta diskresi itu dilakukan oleh instansi atau kepolisian itu sendiri. Pertimbangan yang matang mengeluarkan kebijakan tentu sangat diperlukan dalam melihat kasus kita di negara kita terkait dengan EPI ini. Oleh sebab itu Polri dalam hal ini yang mengeluarkan maklumat untuk lebih bijak, dan kita semua tentu tidak boleh terprovokasi dengan isu apapun. Keutuhan dan kebersamaan dalam negara demokrasi dan negara hukum ini perlu dijunjung tinggi. Oleh sebab itu jika maklumat dikatakan sebagai diskresi, maka perlu kiranya kita untuk lebih memahami, melihat norma-norma yang berlaku di masyarakat, menjaga kesopanan serta menghormati hak asasi manusia. Bagaimanapun juga bahwa anggota maupun organisasi Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan melalui SKB, Kementerian dan Polri khususnya untuk lebih memikirkan kembali terhadap maklumat tersebut, karena dalam perintahnya itu sampai ke bawah, sampai Satpol PP, maksud saya supaya tidak ada terjadi abuse of power, misalkan Satpol PP kemudian masyarakat terganggu hak-haknya, terkekang hak-haknya untuk bermedia sosial, kemudian untuk mengakses informasi sebagai hak dasarnya menjadi masyarakat. Karena di dalam maklumat itu masyarakat dilarang untuk mengakses, mengupload. Bagaimana jadinya kalau masyarakat tidak mengetahui informasi secara komprehensif terkait dengan dinamika yang terjadi? Nah ini saya kira penting untuk dipertimbangkan oleh pejabat atau institusi yang terkait, khususnya oleh Polri. Bagaimanapun juga anggota EPI ini adalah warga negara Indonesia yang bisa diatur, yang bisa ditegur, yang bisa diajak komunikasi, yang bisa ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Karena sisi lain juga kita tetap mendukung langkah-langkah Polri untuk menjaga persatuan ini, tetapi sisi lain juga perlu menghormati lebih bijak terhadap keberadaan anggota EPI maupun organisasi EPI sebagai bagian juga daripada satu kesatuan di negara Republik Indonesia ini. Kita juga dukung penuh terkait dengan langkah-langkah persuasif Polri untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tetapi perlu kiranya juga untuk lebih berhati-hati sesuai dengan hukum yang berlaku juga kita, supaya tidak ada celah terjadi atau asumsi publik bahwa Polri itu menggunakan kewenangan yang terlalu berlebihan. Sehingga dengan demikian perlu kiranya juga kita untuk lebih bijak. Nah, kata kuncinya adalah bijak, karena tidak semuanya anggota EPI itu juga melakukan apa yang dikatakan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tentu tidak adil kiranya untuk menjustifikasi suatu organisasi itu adalah secara keseluruhan melakukan tindakan sehingga pembubaran secara massal. Intinya untuk lebih bijak untuk melihat satu persoalan tersebut. Demikian dulu komentar saya terhadap ini. Keharmonisan adalah juga nomor satu yang perlu kita wujudkan. Saya ingin simpulkan bahwa sebagaimana statement Rocky Gerung di Rocky Gerung Official, dia mengatakan bahwa dalam maklumat Polri terdapat arogansi. Dan terakhir saya ingin tutup dengan statement bahwa summa keras, summa injuria, summa lex. Jadi hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang dapat mengobati atau menolongnya. Demikian konten ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.